Satu hari mereka buat KKR. Kalau nggak salah, saya dengar waktu itu Pak Timotius Arifin yang khotbah, dan yang datang berjubel, saudara. Di gedung yang kami pakai, itu ada halaman parkir yang luas, tapi kosong. Sebab cuma 25 orang. Yang parkir hanya beberapa sepeda motor, 1-2 mobil, udah. Yang lain pakai angkutan kota. Jadi halaman parkirnya kosong semua. Gedungnya sebagian besar kosong. Ya bukan kosong sebetulnya, 25 orang plus malaikat-malaikat. Tapi nggak kelihatan. Jadi akhirnya satu hari gedung kami itu mereka KKR, saya kan nggak terlalu ngerti ya karena di luaran tetap sama parkirnya. Waktu saya masuk ke halaman gedung yang kami sewa, saya kaget, saudara. Penuh dengan mobil. Dalam hati saya berkata, ini dia mujizat terjadi. Pertumbuhan gereja ini, mendadak gereja tumbuh. Saya lihat, wah orang-orang turun dari mobil, bawa Alkitab. Wah ini pasti. Tuhan berkati saya, ini pertumbuhan rohani, pertumbuhan jemaat terjadi. Wah ini akan masuk Guinness Book of Record. Dalam satu hari langsung tumbuh luar biasa. Tapi saya perhatikan mereka turun, tutup pintu mobilnya, dikunci, bukannya masuk ke dalam, keluar, saudara. Saya berhentikan mobil saya lihat kemana mereka? Ke Betani. Jadi cuma numpang parkir. Saudara tahu yang paling rohani siapa? Pak Sbaja, Bu Sbaja gak ngerti. Mereka kan ngurus kebaktian di dalam. Masa Pak Sbaja ngurusin parkir? Yang bener aja. Tapi tukang parkirnya rohani dan duniawi campur. Duniawinya mereka butuh uang, ya kan? Daripada ngurusin 3 sepeda motor, 2 mobil, gak dapat apa-apa. Mereka berpikir begini, ini kan sama-sama Yesus. Itu Yesus, ini Yesus. Cuma itu Yesus rame, ini Yesus sepi. Ya kan? Sama-sama Yesus. Jadi karena sama-sama Yesus, ini gak muat di luar, nanti ganggu jalan. Ya kan, nutup jalan kan susah. Ini kan terbuka lebar, di daerah Yesus sepi katanya. Jadi ini parkir, masukin sini aja, gak apa-apa. Toh tidak mengambil lahan mereka. Toh mereka hanya 3 sepeda motor dan 2 mobil. Jadi mereka berpikirnya gitu. Mereka bisa parkir nyaman, kebaktian nyaman, yang sini tidak terganggu, aku bagian parkir dapat duit. Semua untung, kan sama-sama Yesus katanya. Yang paling tidak rohani siapa? Pendeta. Saya bisa marah, saudara. Tidak benar ini. Wah, langsung keluar ayatnya. Pendeta itu bahayanya gitu, saudara. Pintar menggunakan ayat untuk membela diri. Jadi saya bilang, wah, hari itu kebaktian kami kacau balau. Sudah 25 yang khotbah ngamuk-ngamuk kacau balau. Karena sadar ini kayak ada hak dilanggar, segala macam. Nggak taunya ini yang rohani tukang parkir. Walaupun cari duit sebetulnya mereka. Saya pulang dari gereja, hati saya masih panas. Dan waktu saya berdoa, Roh Kudus berkata begini, kamu salah. Tuhan, tapi ini, kamu berkata, kamu sebetulnya mau buat, kamu mau kalau melayani, kamu mau membangun kerajaan siapa? Ya kerajaan Tuhan. Untung saya belum tahu soal apa ya loh, saudara. Itu kalau sudah ngerti langsung jawaban Tuhan sih kira-kira gitu. Apa iya itu, saudara? Dia ngomong terus terang. Tapi itu kamu, itu nyembah siapa mereka? Nyembah engkau. Kok marah? Wah, dia buka hati saya. Saya bilang, iya Tuhan, aku ini jahat. Hamba Tuhan kok bisa punya hati kayak begini? Itu kan Yesus. Dan mereka, hamba Tuhan gereja gak ngerti. Sekarang tukang parkir yang buka, apa saya suruh usiri mereka? Membuat jalan macet total, ngaco. Kan bagus toh. Toh saya tidak terganggu apa-apa. Tempat saya tetap tidak berubah. 25. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Gak belum berkembang. 25. Waduh, sadar saudara. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Hatiku ternyata kayak begini. Saya pikir sudah baik, ternyata jauh dari yang diharapkan, saudara.
Dan itu Tuhan. Engkau mengalami Tuhan kerja hidupmu, mata bacaknya mulai masuk ke hati. Das, dia bongkar. Dan kemudian saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat sekarang? Ya dia bilang, kamu ngucap syukur. Dan kalau kamu mau, semua perasaan tidak baik itu hilang. Mau Tuhan, berkati Betani. Karena waktu itu mereka sedang bangun. Baik Tuhan. Senin saya masuk kantor. Saya cek dengan orang yang megang keuangan. Kita punya uang berapa di kas? Sedikit Pak, 2 juta. Saya mau minta semua. Lu buat apa Pak? Nyumbang Betani. Lagi bangun. Pak, ini semua yang kita punya. Ya bagus. Kan lumayan 2 juta, saya berkata. Mereka butuh gede sekali, saya tahu. Bangun kan tidak murah. Saya berkata, tapi saya mau persembahkan untuk Betani. Saya mau nyumbang Betani. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam, saudara. Ya, mata bacaknya mulai jatuh. Belakangan saya tahu diajari John Evans ini. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon, saudara. Jadi itu mengikat persahabatan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika harta saya ke Betani, hati saya ikut ke Betani. Saya nggak akan nentang dia. Ngerti, saudara? Dan karena ini trouble di dalam hati saya sendiri. Lalu mereka berikan itu uang. Saya masih ingat pagi-pagi saya datang ke tempatnya Pak Sebaja praktek. Waktu dia masih bongkari gigi orang, cabut, pasang, bongkar. Sekarang sudah pensiun dari itu, saudara. Dia sekarang bongkari hati orang, dulu bongkari gigi orang. Lalu saya datang, saya berikan Pak Sebaja, kami ingin ambil bagian dalam persembahan untuk Betani. Dan beliau yang masih ingat jumlahnya. Saya malah beberapa tahun itu kemudian lupa, saudara. Ketika ngobrol lagi dia ingatkan, kan kamu ngasih saya 2 juta. Saya bilang iya. Dan itu seluruh uang yang ada pada kami. Saya nolkan kasnya. Saya bawa, Bapak kok nekat? Saya orangnya memang nekat gitu, saudara. Kasih dia. Saya berkata, ini buat Betani. Itu membuat tiba-tiba sembuh di hati, saudara. Minggu berikutnya saya masih lihat pemandangan yang sama. Tetap mereka maju, saya tetap 25. Tapi hati saya lain. Sebab saya berkata, saya ambil bagian di situ. Semua yang saya punya, kasihin mereka. Bangun gereja untuk Yesus. Lain kali pakai lagi, silahkan, saya berkata. Tapi begitu hatimu selesai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Nah, berarti apa yang terjadi, saudara? Tidak sampai setahun kemudian, Tuhan beri juga kami gedung gereja besar. Dan hari ini Tuhan penuhi dengan jiwa-jiwa. Luar biasa. Saya belajar dari situ pengalaman, saya berkata, ini loh hati kita itu. Izinkan Tuhan itu kerjakan sesuatu di dalam kita. Ya, kalau Anda mengizinkan itu dibanjiri dengan roh Tuhan, akan luar biasa. Orang yang tidak mengalami jamahan Tuhan dalam hidupnya, roh Tuhan tidak melembutkan hatinya, Anda kena sedikit masalah aja, murtad, saudara. Ini terjadi waktu baptisan kami pertama. Setelah itu banyak orang Tuhan mulai kirimkan jiwa-jiwa kan. Jadi kita buat acara baptisan. Kolam baptisan tidak punya. Mau di kolam renang, rame, banyak orang nggak enak. Kurang hikmat. Lalu saya berkata, cari yang rohani. Baptis sungai. Nah, sungai mana? Cari. Ternyata Getsemani di bawah itu ada sungai. Kalau Anda nggak percaya, nanti selesai Anda turun ke bawah, lah itu ada sungai. Dan saya berkata, kita seperti Yohanes Pembaptis. Baptis orang di sungai Yordan, ini sungai Getsemani, saya berkata. Hanya bedanya gini, saudara. Sungai di Yordan sekarang ini, walaupun sudah kotor, tapi banyak ikannya, tapi bening airnya. Yang di sini betul-betul itu kopi susu warnanya. Saya ngomong cerita apa adanya boleh ya, maaf loh saudara. Karena pas puasa, jadi bagusnya saya cerita. Kira-kira di baptis mungkin orang nggak banyak lah, berapa ya? 15 atau 12 orang. Semua sudah masuk baptisan. Nah, beberapa dari mereka dijamah Tuhan hatinya, mereka lahir baru. Beberapa itu ikut-ikutan, saya baptis, mau Kristen. Nah ini saya ngomong apa? Saya turun dari ke sungai itu dengan teman, baru sadar saudara. Sungai itu jadi alat transportasi. Dan itu medan ranjau yang luar biasa.
Nangkep maksudnya nangkep ya, saudara ya. Kalau saya ngomong terang-terangan nanti direkam nggak enak, saudara. Ini kocor, tapi saya cerita apa adanya. Nanti tanya Pak Yos ya, kalau dia ngajar lah akhir-akhir sekolah saudara, dia bagus sekali soal apa itu pemerintahan gereja, administratifnya. Anda akan belajar banyak. Nah, jadi, waduh ini gimana ini? Setiap sekian menit itu lewat, iring-iringan itu lewat. Dan itu, saudara ya, tidak boleh terbentur apapun. Bentur, jadi itu kan banyak orang tinggal di sana, Pak. Itu dari mana nggak jelas, saudara. Pokoknya setiap sekian menit itu rombongan itu. Ada yang belum dibaptis, kita baptis di bawah. Menurut saya sih rombongannya mungkin kira-kira tambah bermutu lah sekarang. Nah waktu itu begitu. Jadi ini yang terjadi saudara, ini yang terjadi. Saya kalau ingat saya bilang Tuhan kau luar biasa. Makanya sekarang gereja itu ya, gereja lain pakai, saya bilang boleh, saya berkata. Kolam kami dipakai beberapa gereja yang belum punya kolam karena kami pernah ngalami peristiwa iring-iringan itu. Jadi saya yang baptis di sini, saudara. Saya taruhkan pos penjagaan di ujung sana. Kira-kira sekian meter ke sana saya taruh orang. Tugasnya mengintai. Ya. Perlu supaya tahu kapan iring-iringannya datang. Nah kami buat pada waktu pagi hari waktu itu sehingga Anda bisa duga apa yang terjadi. Jadi kalau sudah mulai datang dia bilang, awas, datang, katanya. Sudah, tunggu dulu. Ya. Saya nggak ngelebih-ngelebihin, saudara. Jadi itu iringan datang kan? Dia bilang, datang. Ya sudah, kita nggak berani gerak. Kalau ada ombak dan terbentur, meledak, saudara. Lewat. Gitu? Yang saya bilang silahkan lewat. Nah saya kan masuk di dalam sungai itu, jadi di depan saya di lewat. Iya. Kalau sudah begitu, haleluya. Jangan haleluya, jangan. Sekali peristiwa itu ada terjadi, saudara. Dekat sekali, saya bilang, wah gue yang kena nih. Jadi saya berkelit sedikit. Iya. Saudara ngerti? Dari itu aja, orang yang dibaptis beda reaksinya. Yang ngalami jamahan Tuhan, tidak urusan. Sabar menunggu iring-iringan lewat, dia masuk. Dan gak boleh lama-lama, cepet-cepet tuh. Keluar, mandi langsung, saudara. Tapi ada orang-orang yang sakit hati. Ini gereja tidak betul. Sungai kiri dipakai loh. Sungai apa lagi? Indonesia itu mana ada yang bebas dari iring-iringan itu, saudara? Mana ada? Ngamuk. Justru setelah baptisan tidak ke gereja. Mau batal gak enak, ya sudah baptis langsung mandi pulang, tidak pernah ke gereja lagi. Bayangin, ditengokin, dibesuk, tidak mau. Marah gara-gara dibaptis di sungai seperti itu. Oh, saya berkata, dia perlu membaca cerita Naaman ini ya. Jadi hati Naamannya masih kuat. Tapi dari pengalaman itu saya belajar. Kalau orang-orang mengalami jamahan Tuhan, ya perlakuan apapun yang dia terima itu dia tidak terlalu bereaksi. Sebab Roh Kudus itu kontrol kedagingannya. Kalau orang tidak mengalami Tuhan kuat, ini yang gawat, saudara. Apapun yang dialami sekalipun itu kecil dan rasanya tidak ada, ya, buat orang mungkin biasa, buat dia bisa luar biasa. Dia bisa marah, dia bisa berontak, dia kecewa dengan Tuhan. Hanya perkara-perkara yang sepele kadang-kadang. Yang tidak berakibat kekal dalam hidupnya. Tapi kalau orang mengalami pekerjaan Roh Tuhan dalam kehidupan dirinya, sekeras apapun pembentukan Tuhan dalam hidupnya, dia tetap bisa berkata luar biasa Tuhan itu.
Ada seperti kerelaan dalam hati untuk menerima apa yang Allah kerjakan sebab dia tahu ujungnya itu mulia. Dan di ujung itu dia bisa berkata, sungguh dia Allah yang hidup. Sekalipun berat yang harus dilewati, tapi tetap Tuhan itu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya berdoa supaya dua hal ini Anda izinkan dalam hidupmu. Sebab ini sekolah yang real itu dalam kehidupan setiap hari kita. Yaitu yang pertama, Anda mesti mengizinkan roh Allah kerja. Baru kemudian mata bajaknya itu boleh bekerja dalam hidup kita. Nah, ada bagian lain yang saudara perhatikan begini. Di saat engkau menanti Tuhan, itu seringkali yang berat. Ya, karena pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Terutama kalau saudara melayani orang lain. Saudara melihat, Anda akan melihat sesuatu yang tidak beres, yang sebetulnya secara daging kita ini ingin segera, hantam dia. Tapi belajar menantikan roh Tuhan bergerak mendahului saudara. Jangan bergerak sebaliknya, di mana kita mendahului roh Tuhan. Nah, ujian kesabaran seperti ini harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Belajar untuk menanti akan timingnya Tuhan, saatnya Tuhan. Nanti semua dia atur itu indah pada waktunya, kata firman Tuhan. Kalau roh Allah mulai membanjiri kita dengan anugerahnya, kalau roh Allah mulai memberkati kita, saya berkata itu seperti seperti mirip obat bius, saudara. Yang menghilangkan rasa sakit kita dalam kadar tertentu yang membuat kita bisa bertahan menghadapi akan semua yang berat dalam hidup kita. Saya pernah renungkan akan beberapa bagian dari hidup saya yang pernah mengalami masa-masa yang paling berat. Kalau saya telusur ulang, saya berkata pada waktu saya mengalami itu, ternyata daging saya tidak merasakan terlalu ngeri seperti yang akhirnya saya sadari bahwa itu berat sekali sebetulnya. Kenapa? Roh Kudus yang menguasai kita memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Dari itu yang membuat kita berkata, Tuhan, aku sanggup, bukan karena kesanggupanku, tapi kesanggupan Tuhan di dalam aku yang memampukan aku bisa melewati semuanya itu. Nah, saudara sekalian, ini bagian yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. So, kalau ini hilang, nggak ada gunanya. Ya, Tuhan harus memproses kita begitu rupa sampai kita bisa jadi orang-orang yang Dia percayai. Sampai seberapa besar kelak Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita? Menurut saya tergantung mutlak pada kepercayaan Tuhan yang Dia bisa berikan kepada kita. Sebab begini ya, Allah tidak mau berkat yang Dia berikan itu menghancurkan kita. Kalau Anda mengerti, ada berkat yang bisa membuat hancur hidup orang. Ya, kalau kita tidak pada proporsi yang memadai untuk menerima akan berkat itu. Pak, nggak mungkin dong. Semua berkat itu kan hasilnya luar biasa. Saya berkata belum tentu. Semua pemberian Tuhan, materi apapun, kalau Anda tidak kuat untuk bisa menerimanya berat. Saya beri contoh begini. Ini teman saya cerita sendiri. Dia punya kakak dan naiknya sepeda motor, naik Vespa gitu. Sedangkan dia sebagai adik diberkati, makin kaya, dengan gampang beli mobil. Satu hari dia merasa begini, aku perlu belikan kakakku itu mobil. Nah, kakaknya ini hidupnya lebih di bawah dia, jauh di bawah dia, dan hanya bisa beli sepeda motor Vespa. Dia berpikir, aku akan belikan dia mobil. Dikasih mobil, senang nggak? Senang. Wah, terima kasih. Pada mulanya itu kan impian orang. Waduh, terima kasih dapat mobil. Aku terima kasih kamu adik yang baik. Enggak sampai sebulan, saudara. Kakaknya beritahu adiknya, sudahlah, ambil aja itu mobil, jual lagi. Aku mau Vespa aja. Lu kenapa? Apa enggak bagus? Apa enggak nyaman? Apa kamu tersinggung? Enggak. Aku tahu, aku berterima kasih. Engkau luar biasa, engkau baik. Tapi dia berkata, kamu ngerti enggak? Ketika on-road-nya rusak, bannya pecah, aku nggak bisa beli. Income-ku tidak memungkinkan buat aku untuk bisa memelihara mobil ini. Ngisi bensin sekali aja sudah nggak kuat, habis uangku. Untuk memenuhi tangkinya habis uangku. Dulu cukup 2 liter, 3 liter selesai, ini puluhan liter masuk. Dia berkata, aku nggak bisa bayar untuk bensinnya. Jadi artinya, kalau income-nya tidak memadai untuk beli mobil, saudara,
diberi mobil pun tetap malah jadi beban buat hidup orang itu. Ini hanya ilustrasi. Hal yang sama dengan kehidupan kita. Kalau struktur manusia batiniahmu tidak dibangun Tuhan kuat, jangan bermimpi minta hal yang hebat dari Tuhan. Ingat permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus. Tuhan, kalau engkau dalam kemuliaan, biarkan anak-anakmu di sebelah kanan dan kirimu. Dan dia berkata, engkau tidak tahu yang engkau minta. Dan banyak orang tidak tahu yang dia minta. Lalu dia berkata, apakah engkau bisa minum cawan yang aku minum dan dibaptis dengan baptisanku? Mereka berkata, kami bisa, kami sanggup. Dia berkata, memang satu hari kamu akan minumkan dibaptis itu. Tapi ini hak Bapa. Saudara, yang engkau perlu dan minta kepada Tuhan adalah, bangun Tuhan manusia batiniahku. Ya, dengan cara apa? Biarkan Roh Kudus kerja dalam hidupmu. Engkau nikmati persekutuan dengan dia. Lalu ketika mata bajaknya turun, engkau tidak akan berontak. Engkau berkata, aku menyerah Tuhan. Kepadamu aku menyerah. Dan aku percaya engkau memberikan yang terbaik buat hidupmu. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Ini baru permulaan. Buat saya it's a good start buat Anda. Minggu depan saya yakin Anda diberkati. Henry Jones akan melayani kita. Siapkan hati. Dan kalau Tuhan izinkan, minggu depan saya akan share, memberikan tips kepada Anda, bagaimana Anda berhadapan dengan orang-orang seperti dia, dengan nabi, dengan apa, karena ini penting. Bagaimana how to receive, bagaimana menerima semua impartasi yang orang-orang seperti ini mau beri. Anda akan melihat ada sisi-sisi yang perlulah kita pelajari, dan itu saya sampaikan 2 tahun lalu dan menolong banyak orang. Ya. Dan Henry Jones akan punya ministry yang tipikalnya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi kita punya banyak stok lah seperti ini untuk nggarap hidupmu supaya berkilau-kilau di hadapan Tuhan. 6 bulan akan dipoles habis dan saya berdoa akan sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Alright, mari angkat tangan sama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini kami telah menikmati yang baik daripadamu. Hamba berdoa meteraikan semua yang kami pelajari di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada satu bagian pun yang hilang dalam kehidupan kami. Semua yang Engkau telah berikan dimeteraikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan minggu depan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Henry Jones Engkau berkati, Engkau urapi, dan dia akan memberikan akan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu sesuatu yang dahsyat akan kami nikmati juga minggu depan. Kami doakan weekend kami dalam minggu ini. Teman-teman yang pulang, yang kembali ke tempat masing-masing dalam tugas mereka, berkati, sertai, lindungi, jauhkan dari yang jahat. Dan kami tahu Engkau temukan kami minggu depan dalam anugerah Allah yang lebih besar. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun pada siang hari ini. Kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Suci tinggal dalam hidup kami. Siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berkata, nah enjoy your weekend.